Nah, sekarang gini nih Kak Vida, ini ada banyak juga yang nanya ya. Kira-kira nih seleksi chevening itu yang paling challenging itu apa sih kalau yang kemarin Kak Vida rasain dari antara semua tahap awal sampai akhir dan gimana ngatasinnya? Yang paling challenging dari chevening itu adalah membuat esai. Selama kita kuliah bisa kerja nggak atau ada visanya itu menyebutkan klausul boleh kerja berapa jam dalam seminggu misalnya kayak di Australia Boleh kan 20 jam. kerja sama 20 jam juga seminggu. Sama 40 jam per 2 minggu atau gimana? Enggak, 20 jam per minggu, bilangnya gitu. 20 jam. Berarti kan kalau di Ya, Australia itu kan 20 jam per minggu, tapi bisa 40 jam per 2 minggu. Jadi misalnya nih, minggu ini cuma 10 jam. Jadi minggu minggu depannya depan bisa 30 30 jam. jam. Oh, Kalau di situ enggak ya? enggak sih, per minggunya 20 jam. Terus banyak nggak anak-anak Indonesia nih yang part-time juga di sana? Di London ya khususnya specifically. Iya, di London itu beberapa sih, tapi kadang eh, part-time-nya yang unofficial gitu, misalnya jadi guide, Oh, kayak casual. gitu-gitu. Yang gitu-gitu. Jadi bukan yang resmi, tapi ada juga beberapa yang ngambil part-time resmi. Tergantung sih, jadi jangan sampai itu membuat apa ya, jadi kayak membebani kalian karena tujuan kalian di sana itu kan studi yang paling utama ya. Jadi paling utama memang kuliah. Jadi biasanya sih 3 bulan pertama masih penyesuaian diri, tapi setelah itu misalnya udah bisa atur waktu, kapan belajar, kapan bisa, dan kamu punya waktu luang untuk part time, ya part time-nya juga nggak apa-apa. Bagaimana dengan spouse yang ikut? Kalau spouse boleh, boleh, Boleh nggak ada limitasi, full nggak time? ada Oh ya gitu. full time, nggak ada limitasi. Oh. Wah, berarti ini mirip kayak Australia ya, karena Commonwealth kali ya. Mungkin, iya. Heeh. Tapi bedanya mungkin yang tadi kali ya, yang apa, kalau S2 Australia Awards, kalau udah S2 nggak boleh ngambil Australia Awards ya. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau chevening boleh. Dan Enak. nggak ada batasan, misalnya nih, nggak ada batasan umur. Chevening itu nggak ada batasan umur dan nggak ada batasan, misalnya kamu gagal 10 kali ya, kamu apply lagi boleh banget. Oh, catat ya teman-teman tuh ya. Nah, ini ada lagi nih Kak, dari Salma di Malang. Kak, living cost di UK kan lebih tinggi tuh daripada di Indonesia ya. Iyalah. Terus tips dong Kak, biar menghemat uang saku. Kadang tuh banyak yang nanya, cukup nggak nih, cukup nggak sih duit beasiswa itu untuk hidup gitu ya. Hmm. Menurut saya tuh cukup banget, lebih-lebih bahkan. Kamu masih bisa jalan-jalan, masih bisa, maksudnya bersenang-senang lah, maksudnya nggak yang sengsara-sengsara amat. Asal memang tahu tips-tipsnya. Kayak misalnya waktu dulu saya ketika sebelum berangkat dikasih tahu tips sama kakak kelas tuh, eh, maksimal untuk sewa rumah itu misalnya 50% dari beasiswa gitu ya. Itu udah termasuk bills, internet, air, listrik, misalnya gitu-gitu. Jadi sisanya kamu misalnya mau jalan-jalan atau mau apa itu lebih longgar gitu, karena kan itu biaya biaya fix ya, per bulan kamu pasti keluar segitu, mau kamu tempatin mau enggak, dan itu biasanya kontraknya kan untuk setahun. Jadi kalau misalnya itu bisa kamu minimalisir, ya itu akan lebih bagus lagi gitu. Dan kemudian untuk makannya juga masak sendiri, ya karena kita tahu kan, karena beli di luar negeri itu, kalau beli beli makanan jadi itu mahalnya mit amit, paling murah pun juga paling sandwich roti yang itu nggak ngenyangin, nggak ada rasa gitu. Dan waktu itu ketika saya mau berangkat ke UK nih, saya tahu bahwa saya orangnya bukan yang pengen kayak aku pengen tinggal serumah sama orang luar negeri, misalnya orang bule gitu ya. Waktu itu saya bilang ke suami saya pengen kuliah ke luar negeri itu, saya tahu ini berat untuk saya. Kuliah aja udah berat, di teman-teman ketika saya di kampus kan pasti ketemu teman-teman dari luar negeri semua nih. Jadi ngomongnya pasti harus bahasa Inggris. Terus kuliahnya juga pasti bahasa Inggris gitu, udah kayak listening berjam-jam itu kan udah kepalanya udah berasap gitu ya. Saya pengen pulang ke rumah itu kondisi nyaman yang saya nggak perlu mikir lagi kalau saya mau ngomong gitu. Yang saya nggak perlu berantem lagi sama flatmate saya tentang misalnya bumbu yang saya pakai terlalu nyegrak atau apa gitu kan. Dan saya juga pengen ada teman curhat yang ketika saya curhat tuh saya nggak perlu mikir double saya mau ngomong apa gitu kan.
Ya itu, jadi akhirnya saya memutuskan untuk tinggal serumah sama teman-teman dari Indonesia. Kebetulan waktu itu saya sekamar berdua juga, jadi biaya sewa kamarnya jauh lebih hemat. Dan saya juga sama teman saya tuh masaknya berdua, jadi beli kebutuhan sehari-hari untuk seminggu, jadi masaknya untuk berdua, dan itu juga jadi jauh lebih hemat. Karena kayak susu gitu kan, beli 1 seliter, setelah 1 seliter cuma bisa dikonsumsi 3 hari gitu kan. Jadi kalau misalnya belinya untuk berdua kan lebih murah juga, dan itu jadinya nggak ngebuang gitu. Jadi tips-tips hematnya gitu sih. Kalau udah ada temen yang bisa diajak barengan sebelum berangkat ke UK, bisa banget gitu. Nah, itu berarti sebutinnya kan tadi masalah single-single ya. Kalau yang berkeluarga itu gimana? Apakah boleh bawa keluarga? Terus ada nggak tips hemat ala Kak Vida? Kalau misalnya yang Chevening memang tidak menyarankan membawa keluarga. Karena stipend mereka dihitungnya memang stipend untuk 1 orang aja gitu. Jadi ketika saya nanya ke teman-teman saya yang bawa istri dan anaknya nih, udah pasti nggak cukup, pasti stipendnya udah pasti nggak cukup. Jadi biasanya seperti itu tuh mereka antara spouse-nya yang bekerja full time di sana, dan kalau kerja full time di sana ya lumayan karena untuk yang tidak ada skill, maksudnya yang nggak perlu skill, nggak perlu degree apapun gitu, UMK-nya kalau nggak salah per jamnya sekitar 11, sekian pound. 11, sekian pound itu mungkin 200.000 per jam kayaknya. Berarti Itu yang $20 ya? Iya, itu tapi yang paling rendah gitu UMK, yang kamu nggak perlu sertifikat, nggak perlu apa, intinya nggak perlu degree gitulah. Tapi kalau misalnya kamu kerja yang di atas itu ya mungkin dapatnya bisa lebih banyak. Yang tipsnya tadi ya, tips hematnya tadi untuk uang sewa rumahnya jangan lebih dari 50%, terus kemudian kurangi makan di luar. Terus kalau mau beli barang-barang, belinya di toko-toko second hand. Op shop ya, kalau di Australia bilangnya op shop. Iya, betul. Charity shop, thrift shop, second hand shop, itu banyak banget di sana. Jadi ya bilangnya go green gitu ya. Enggak sih, sebenarnya nggak punya duit. Itu baru dapat nih aku kata-katanya. Baru dapat tuh inspirasi dari Kak Vida. Mau kemana lo? Enggak, gue mau go green aja nih. Iya, go green aja nih. Recycle bajunya jangan baik. Gak usah beli baju baru, padahal lo nggak punya duit. Itu pokoknya mahasiswa udah tahu deh, mahasiswa. Oke, sekarang kita lanjut ke yang agak serius nih Kak, terkait dengan akademis ya. Dari Tri di Merauke, jika pekerjaan yang sekarang nggak sejalan nih dengan jurusan yang ingin diambil di S2, bisa nggak tuh? Terus gimana cara nyiasatinnya? Bisanya bisa, tapi kamu harus provide alasan kenapa kamu mengambil jurusan itu yang berbeda. Kenapa kamu memutuskan untuk switch karir, misalnya seperti itu. Jadi di mana di esainya Chevening itu kan ada 4 part ya. Ada esai tentang leadership, ada esai tentang networking, kemudian ada esai tentang study in the UK, sama future career gitu. Jadi untuk future karirnya kedepannya kamu seperti apa? Future karir kedepannya kamu rencananya mau seperti apa? Dan kemudian study in the UK-nya, sebutkan alasan kenapa kamu kenapa kamu milih untuk belajar di UK gitu. Kalau nggak sejalan, bisanya bisa, tapi ya itu tadi harus di provide alasan yang bisa membuat Chevening kayak, oh ternyata kamu mau switch karir tuh karena ini, dan apa ya, dan itu make sense misalnya gitu. Jadi ada teman saya yang dulu S1-nya itu dia kuliah di Hukum UGM kalau nggak salah, Fakultas Hukum. Sekarang dia kuliah di sinematografi, dokumenter, perfilman dokumenter. Jadi kayak S1-nya apa, S2-nya apa, nggak nyambung gitu kan. Tapi kasusnya dia adalah pengalaman kerjanya dia kerja di jurnalis, pengalaman dia sebagai jurnalis. Jadi mungkin itu yang masih agak relate dengan dokumenter, film dan lain-lain, itu mungkin masih agak relate ya. Tapi kalau pertanyaannya pekerjaannya nggak sejalan dengan jurusan, bisanya bisa, tapi ya itu kamu harus provide alasan kenapa kamu ingin switch karir, dan apakah nanti akhirnya Chevening oke, misalnya kayak gitu. Karena kita nggak tahu apakah itu akan di-accept untuk Chevening atau enggak. Oke Kak, berarti terkait hal ini, untuk pertanyaan Tri tadi,
kalau misalnya dia sebagai lawyer nih katakanlah, dia masukin jam kerjanya dia sebagai lawyer. Oke, 2 tahun fulfill. Tapi ternyata S2-nya dia ingin sinematografi. Nah, itu bisa nggak di-apply ke sana? Atau tergantung nanti chevening penilaian akhirnya ya? Bisa. Kalau untuk bisanya bisa. Jadi itu kan nanti ada eligible atau enggak ya. Jadi menentukan 2.800 jam kerja itu nanti kita dilihat apakah jam kerjanya itu memenuhi syarat atau enggak. Karena kalau nggak memenuhi syarat, otomatis udah nggak lolos di review. Pasti SIMO nggak lolos review udah kalau tidak memenuhi syarat. Tapi kalau jam kerjanya udah lolos 2.800, itu kan akan lolos di review. Nanti di review itu yang dilihat adalah SIMO. Jadi SIMO itu apakah kamu sudah cukup menjual diri gitu misalnya ketika kamu memilih untuk di kampus itu dan cita-cita planning kamu ke depannya gimana dan kamu menjelaskan kayak meskipun dulu pekerjaan saya ataupun riwayat S1 saya itu mungkin nggak nyambung gitu ya. Tapi dalam perjalanannya saya menemukan apalah pokoknya ada reasoningnya gitu. Ada reasoningnya dan itu menurut chevening itu masuk akal, make sense, ya itu bisa. Tapi ya itu tinggal pinter-pinternya kita gitu loh. Gimana caranya meyakinkan chevening bahwa saya pengen banget kuliah jurusan itu gitu. Meskipun ini nggak nyambung sama pekerjaan saya sekarang gitu. Oke, berarti terjawab ya. Sebenarnya bisa. Yang penting reasoning kalian tuh harus kuat alasannya. Betul. Oke, lalu terkait masalah basic nih yang sering tanyain juga masalah English requirement-nya, Kak. Kalau untuk beasiswa chevening-nya itu minimal overall IELTS 6,5 dengan band minimal di setiap skornya itu 5,5. Jadi untuk overallnya minimal 6,5, tapi di each skornya tuh minimal 5,5. Tapi itu untuk chevening-nya. Untuk universitasnya biasanya beda lagi. Kayak misalnya beberapa universitas di Inggris itu mensyaratkan overall skornya minimal 7, tapi untuk each skornya minimal 6,5. Ada juga yang overall skornya minimal 6,5, tapi each skornya minimal 6. Jadi harus di cross check lagi baik dari kampus maupun dari chevening. Tapi ya itu. Jadi untuk yang chevening biasanya jauh lebih rendah kok. Nah, terkait dengan itu berarti Kak, masalah LOE itu yang ngurusin chevening-nya sendiri atau kita yang nyari LOE sendiri, unconditional LOE? Kita harus apply sendiri. Chevening nggak akan nge-applyin buat kita. Oh, berarti kayak PDP ya sebenarnya ya? Iya. Kita dapat beasiswanya dulu untuk funding, baru kita akan cari sendiri kampusnya masing-masing ya? Jadi ketika kita apply beasiswa, ada baiknya juga kita udah apply kampus. Biasanya kampus kan akan mengeluarkan 2 letter ya, conditional atau unconditional. Kadang conditional karena kita belum setor IELTS misalnya seperti itu, atau conditional karena kita belum bayar nih, misalnya belum bayar apa namanya kayak booking fee. Kadang kan ada yang kayak gitu-gitu, atau juga kita karena kita belum jelas nih siapa yang akan membayar, apakah dengan duit sendiri atau dengan scholarship gitu ya, karena kita kan masih dalam on proses untuk mendapatkan beasiswa chevening. Tapi nggak apa-apa kita apply dulu, dan chevening itu ketika apply nih submit pertama biasanya dibuka itu bulan September sampai bulan November ya, maksimal deadline-nya chevening itu bulan November. Itu mereka tidak mensyaratkan LOA untuk ketika submit. IELTS pun juga enggak, bukan sebagai syarat. Nah, kalau kakak kemarin LOA-nya masuk duluan atau nanti setelah diterima? Kalau pengalaman kemarin? Pengalaman saya LOA dan IELTS, saya daftar IELTS ketika saya dapat notifikasi untuk interview. Notifikasi interview itu datang sekitar bulan Februari atau Maret. Oh, berarti setelah lolos seleksi administrasi ya, baru apply IELTS ya? Iya, baru apply IELTS dan juga apply untuk kampus. Karena kalau misalnya nggak lolos, ngapain IELTS mahal 3 juta. Iya. Berarti ini informasi menarik juga buat teman-teman sekalian. Jadi nggak usah terlalu khawatir masalah skor IELTS ya. Dan bagi teman-teman yang masih
ngepas budgetnya gitu kan, di-keep dulu aja budgetnya, kuatin di essay kalian. Ya, tapi belajar Gitu. IELTS-nya nih tetap harus lanjut ya. Nah Maksudnya iya, yang zaman tetap dulu lanjut itu bener. tesnya, tapi belajar Tesnya IELTS-nya bener. tetap lanjut gitu. Tetap lanjut. Jangan sampai kalian udah tes IELTS, terus jangan sampai ternyata belum rezekinya di tahun ini gitu kan, Nah, chevening-nya. Tapi nggak apa-apa juga sih, kan bisa kalian pakai untuk beasiswa lain sih sebenarnya. dan jangan sampai juga ini hampir kejadian ke saya nih ceritanya. Apa tuh? Jadi Apa tuh? saya udah selected nih beasiswa chevening, udah selected ya, udah lolos interview nih. Tinggal setor IELTS sama LOE. Oke. Jadi syaratnya chevening itu kan harus dapat LOE dan harus IELTS nih. Karena saya waktu itu telat dan saya nggak terlalu menyiapkan IELTS saya dengan baik. Jadi saya tidak lolos untuk universitas pertama yang saya tuju karena IELTS saya masih kurang. Jadi saya nggak dapat LOE dari kampus pertama. Dan kemudian ternyata kampus ketiga saya itu adalah online learning. Jadi otomatis sudah nggak bisa beasiswa sama chevening kan. Jadi pilihan saya satu-satunya adalah kampus kedua. Karena kalau enggak, itu beasiswa chevening saya udah dapat, saya gugur. Karena saya tidak bisa setor LOA. Oh, dia nggak ada differ? Nggak ada, chevening nggak bisa differ. Kecuali kamu, kalau nggak salah, kecuali sakit TB apa kalau nggak salah yang visanya jadi nggak bisa keluar ya karena sakit TB itu kalau nggak salah, kalau sakit TB bisa differ tahun depan. Tapi kalau misalnya kamu tidak berhasil mendapatkan LOA, ya kamu mundur, batal chevening-nya. Berarti nggak ada salah juga dipersiapin dari awal ya? Iya, LOA-nya dipersiapin dari awal juga nggak salah, tapi ya itu kayak karena budgetnya ini terbatas juga gitu. Jadi ketika misalnya nanti saya IELTS saya nggak dapat chevening-nya, tapi ketika chevening-nya dapat ini juga harus kejar banget universitasnya gitu. Dan universitas yang kedua itu kemarin sebenarnya skor IELTS-nya juga sama minimal 7 dan kemudian di age band-nya 6,5. Tapi akhirnya saya nego. Saya nego ke program directornya. Saya adalah penerima beasiswa chevening. Kemudian saya pengen course di sini, tapi skor IELTS saya kurang 1 di writing-nya. Harusnya 6,5, punya saya masih 6, padahal itu saya udah retake 2 kali gitu. Ini gimana gitu, dan alhamdulillah ternyata mereka juga ada kebijakan itu gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, masuk aja gitu. Ya, benar. Itu di hari H terakhir itu saya setor LOA, karena kalau enggak saya nggak jadi berangkat ke UK. Nggak tahu itu mukjizat atau apa. LOE-nya ngurus sendiri kemarin, Kak Fida? Iya, LOE kita semuanya ngurus sendiri, LOE dan IELTS-nya kita ngurus sendiri.